Misalnya malam ini kita selesai nih rap jam 10 misalnya gitu. Itu kita udah punya rumus kayak berarti besok paginya tuh harus 8 sampai 10 jam minimal tuh kosong. 8 jam tuh udah mepet banget tuh. Jadi kalau jam 10 berarti baru boleh di calling besoknya jam 6. Dengan tadi sempat dibilang mau mencoba ranah baru, action seperti itu ya, yang nantinya akan digarap. Ada kekhawatiran bahwa, oh ini filmnya dari Ko Ernest nih pasti akan boom. Ada beban kayak gitu nggak sih? Untungnya sih kali ini action ya, jadi justru mungkin bukan ekspektasi, wah ini filmnya Ernest nih pasti box office, enggak, justru sebaliknya aku merasanya kayak emang Ernest bisa bikin action, lebih ke situ, lebih ke kayaknya orang bakal ragu deh gitu, tapi ya it's all good, maksudnya semua ini sama seperti bagaimana kita merasa tekanan untuk agak lain 2 membuat kita semakin tekun untuk memberikan yang terbaik. Sama kayak aku ngerasa mau bikin action nih pasti orang, hah Ernest bikin action, biasanya kan bikin komedi gitu. Pasti ada keraguan, pasti ada rasa emang dia bisa gitu dan wajar gitu. Dan itu aku berusaha mengolah perasaan itu menjadi sesuatu yang akhirnya dimanifestasikannya dalam bentuk ketekunan gitu. Oh berarti aku harus persiapan lebih serius. Berarti aku harus nulis lebih bagus lagi. Berarti aku harus bekerja sama dengan orang-orang terbaik untuk mewujudkan ini kayak gitu. Oke. Kalau misalnya nggak pernah megang action, kenapa berani-beraninya kok? Karena aku suka banget nonton action ya. Maksudnya dari dulu nonton film action tuh kan sesuatu yang bagian dari banyak kenangannya juga. Jadi kayak aku ingat dulu di televisi, di RCTI awal-awal tuh suka ada film kungfu malam-malam. Oh, iya. Dan aku punya kenangan masa kecil tuh karena filmnya malam banget, sekitar jam 10 baru mulai film kungfu itu. Jadi aku tuh kadang waktu SD jam 8 tidur tapi udah janjian sama papa, nanti kalau film kungfu bangunin ya. Jadi ada kenangan masa kecil tuh dibangunin terus keluar ngantuk-ngantuk nonton film kungfu itu salah satu core memory lah ya gitu. Jadi aku merasa film action, terutama action martial art ya, itu punya bagian yang sangat penting dalam hidupku gitu. So far untuk syutingnya kapan kok? Atau Oh, masih persiapan? belum. Sekarang masih persiapan. Sejauh mana persiapannya? Sejauh ini rencananya tahun depan mau mulai syuting. Tapi saat ini 2026 kita masih fokus di pengembangan skenario. Akan kolaborasi dengan banyak pihak? Wah, belum bisa di-spill ya. Oke, belum bisa di-spill. Belum. Mungkin kalau misalnya ntar udah bisa di-spill, kita main kesini lagi ya. Oke. Ko Ernest, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal gimana ngejaga semangat dari kreativitas yang banyak juga ekspektasi publik kayak gitu. Apalagi tadi kan disebutin ada film action, tapi juga ada orang yang bakal nungguin juga Agak Lain 3 kayak gitu. Ya sebenarnya menjaga semangat adalah tetap melakukan sesuatu yang menyenangkan kan. Kita semangat karena yang kita kerjakan itu menyenangkan. Itulah kenapa Imaginary mengerjakan film-film yang menurut kita menyenangkan, bukan yang menurut kita laku. Karena kalau laku belum tentu gitu. Tapi menyenangkan belum tentu laku. Tapi udah pasti seneng gitu. Kayak yang penting menyenangkan, yang penting kita ngerjainnya semangat. Sehingga kalau kita semangat dan happy, kreativitasnya akan lancar gitu. Tapi kalau stres, ya susah untuk jadi kreatif gitu. Tapi pernah stres kok untuk nginin film? Ya pasti sering lah. Film kan sesuatu yang sangat stressful, prosesnya panjang, biayanya besar, bebannya besar. Apalagi pernah juga ada film-film kita yang secara komersial juga nggak berhasil. Jadi ya itu udah bagian dari menjadi produser aja sih jadinya. Stres-stres kayak kalau gitu. Agak Lain 2, stresnya tingkatnya kalau 1 sampai 10? Stresnya Agak Lain 2 itu paling besar. Mungkin aku bisa bilang stresnya ada di 8 ketika kita ada di fase skenario. Karena ekspektasi itu membuat kita mau nulis cerita apa nih sekarang gitu. Itu stressful banget. Tapi ketika skenarionya jadi dan kita pede itu udah happy aja. Udah kerja syuting tuh menyenangkan. Karena kita udah yakin kalau skrip ini bagus gitu. Tapi ketika kita bikin skrip itu cukup stressful. Karena beban dari skrip yang pertama gitu. Itu dikumpulin dulu, itu kan saya sempat baca-baca gitu loh. Itu ada brainstorm dulu ke luar negeri gitu kan. Kita sempat ke Singapura 3 hari untuk brainstorming ya. Semuanya berarti itu? Iya, Agak Lain berempat, aku, Aco, Dipa bertujuh. Kesana baru pas pulang lagi itu langsung langsung brainstorm apa Jadi gimana? tujuannya kita ke Singapura itu kita mau ngelok premisnya. Jadi kita gimana kalau premisnya soal ini. Nah, dari trip itulah kita mengunci premis bahwa mereka
menyelidiki kasus di panti jompo. Itu yang kita bawa pulang. Nah, setelah sampai Jakarta, aku, Aco sama Bene yang lanjut mendevelop skenarionya. Bene sebagai perwakilan dari Agalayan, Aco sebagai penulis, aku sebagai produser gitu. Oke. Specifically untuk di Agalayan 3 udah ada gambaran Jujur atau mau belum. brainstorming lagi Jujur keluar belum, dulu? jujur belum, baru aja lewat kan, dan masih tahun depan juga. Jadi Aconya biar, terutama Aconya karena dia harus nulis ya, biar Saudaranya ya? refreshing dulu lah gitu. Dia liburan, dia mengerjakan project film, ada film lain juga yang dia lagi garap saat ini bersama MD Pictures. Ya biar dia refresh dulu dari Agalayan, biar nggak terlalu Agalayan gitu. Nanti ketika udah fresh baru kita ngomongin Agalayan lagi gitu. Karena udah cukup balik modal ya kok ya? Kalau Ah, ya ngomongin bukan balik modal lagi sih itu mah. udah lumayan banget ya? Udah banyak banget lah. Tapi so far Udah kalau banyak misalnya untuk Agalayan 2 tuh sekarang masih tayang di beberapa Saat news. kita melakukan rekaman ini masih tayang. Kemarin ketika weekend penontonnya masih sehari masih 2.000-an penonton, masih lumayan banyak. Oke. Untuk update-nya berapa sih kok terakhir? Angka persisnya aku lupa, tapi kalau nggak salah sekitar per hari ini ya sekitar 10.950 kalau nggak salah. Lupa persisnya. Berarti kalau misalnya 10.950 ya. katakanlah 10.950 berarti kurang 50.000 lagi. 50.000 tapi per harinya 1.000 kan sampai 2.000, kalau per hari 1.000 aja butuh 50 hari ya. Jadi ya sampai nggak nyampe udah happy sih biar. Kalau 11 juta syukur, enggak juga udah jauh dari senang saat ini, udah happy banget. Tapi ada ini gak sih kok waktu pas awal-awal bikin Agalayan 2 semacam apa ya? Kalau kita tuh nyebutnya kayak nazar kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ini tercapai kita mau ngapain? Ada Biasanya kayak gitu-gitu? nazarnya terjadi setelah filmnya terlihat mulai bergerak. Jadi ketika filmnya mulai laku tuh, oh ternyata jalan nih filmnya, banyak yang nonton. Baru tuh mulai oke, ini harus bikin nazar nih. Makanya kemarin ada nazar pakai kostum hantu di Bundaran HI. Ada nazar kita harus mengabdi sehari di panti, kembali ke panti terus pakai kostum pegawai panti, terus mereka ngurusin si oma opa itu gitu. Terus ada nazar 3 kota dengan penonton terbanyak kita datengin pakai kostum kayak gitu-gitu. Pasti anak-anak itu seneng sih, kayak seneng ngasih fan service lah ke penggemarnya. Jadi kita selalu mikirin sih kayak gitu-gitu gitu. Oke. Kok Ernest tadi sempat diomongin nazar untuk ke panti. Itu udah dilakuin atau Udah, masih? udah Itu kemana dilakukan kok di jadinya? sosmed kita, udah di post. Apa? Di mana itu? Di spesifik? panti tempat kita syuting. Oh, jadinya di situ. Iya, di panti Oke. tempat kita syuting. Kok Ernest, Gitu. tapi kalau misalnya kita ngomongin soal film, Kok Ernest yang berkecimpung udah lumayan banyak lah ya filmnya. Apa sih yang Kok Ernest harapin gitu dari perfilman Indonesia? Ya, aku harapkan dari perfilman Indonesia yang paling mendasar adalah kesejahteraan kru dan pemain. Kenyamanan bekerja, jam kerja, itu salah satu hal yang paling krusial untuk saat ini. Aku pengen Imaginary bisa juga jadi bagian dari gerakan untuk memperbaiki itu gitu. Tentu bukan kita doang yang mikir kayak gitu ya, ada teman-teman lain yang juga concern bahwa yuk kita pelan-pelan sudahilah syuting film dari pagi ketemu pagi ini, itu udah it's a thing of the past gitu. Sekarang kita perbaiki pelan-pelan gitu. Itu yang jadi concern utama kita sih itu. Ya we do what we can. Misalnya kita bikin hari syutingnya lebih banyak sehingga pulangnya nggak nyubu-nyubu. Kita siapin makanan yang lebih proper, misalnya catering yang lebih menyenangkan buat teman-teman. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya kesejahteraan kru dan pemain itu menurutku salah satu yang sekarang jadi main concern kita gitu. Gimana cara kita bisa terlibat aktif untuk memperbaiki hal itu bersama teman-teman yang lain gitu. Itu kan harapan dari Kok Ernest, tapi kalau misalnya dari Imaginary sendiri sudah melakukan Ya, itu? sama sih, sevisi iya. Iya sama, makanya kan itu harapan aku dan Dipa diterjemahkan lewat apa yang dilakukan oleh Imaginary ketika kita sedang berproduksi gitu. Pasti kita tiap hari itu ngitung jam. Ketika kita break gitu, misalnya malam ini kita selesai nih rap jam 10 misalnya gitu. Itu kita udah punya rumus kayak berarti besok paginya tuh harus 8 sampai 10 jam minimal tuh kosong. 8 jam tuh udah mepet banget tuh. Jadi kalau jam 10 berarti baru boleh di calling besoknya jam 6 gitu. Jadi nggak ada tuh rap jam 12, jam 4 udah harus standby gitu. Takutnya pada sakit, pada bertumbangan gitu. Jadi itu hal-hal kecil yang kita berusaha lakukan secara konsisten lah gitu. Oke, Kok Ernest, tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang bisa dibilang belum berkecimpung di dunia film, pengen ke dunia film, apa yang bisa Kok Ernest sampaikan? Ya
Menurutku gini, kadang-kadang orang itu kalau dari yang aku lihat dari konten-kontennya aspiring filmmakers itu banyak yang sangat mendewakan networking. Kayak kesannya tuh dia mah bisa karena kenal aja, dia mah bisa karena kebetulan deket aja. Menurutku enggak sih. Maksudnya memang kalau networking pasti akan membantu. Tapi ujung-ujungnya kan karyanya ya, skillnya gitu. Jadi nggak punya network pun membangun networking itu bagus, tapi jangan lupakan juga karyanya harus juga punya karya yang ibaratnya ketika ketemu kenal dengan produser, kenal dengan PH gitu. Udah networknya udah dapet nih. Karyanya pas dilihat, oh gitu doang gitu ibaratnya ya. Jadi harus dua-duanya tuh sama pentingnya, bukan cuman network aja, tapi juga portfolio kita, karya kita yang kita banggakan itu juga krusial sekali gitu. Jadi jangan berkecil hati karena semata-mata aku nggak punya network ya. Network sambil dicari tapi karyanya harus solid dulu menurutku gitu. Jadi ketika network itu terbangun atau terkoneksi, sudah ada yang bisa dikasih lihat nih ini. Aku waktu itu pernah bikin ini gitu kan. Pas dilihat, wih keren ya gitu. Percuma soalnya udah kenal pun, coba mana lihat yang lo bikin. Oh iya oke ya thank you ya dadah gitu. Percuma juga gitu. Secara hasil dan juga koneksi penting. Koneksi penting tapi kadang-kadang yang dilupakan adalah bukan cuma koneksi tapi karyanya juga penting gitu. Sama pentingnya menurutku gitu.